Gelapnya malam menyimpan rahasia yang tak pernah kau bayangkan. Bisikan lembut di telingamu adalah peringatan. Di sini, di bisikan malam, kami membawa kisah yang akan membuat darahmu membeku dan jiwamu bergidik. Dengarkan baik-baik, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena malam ini, kau tidak sendiri. Pelabuhan Lamuri terletak di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi di balik tebing karang yang tajam dan diselimuti kabut abadi. Dulunya pelabuhan itu menjadi tempat persinggahan para pedagang. Namun kini hanya bangunan tua dan dermaga yang lapuk menjadi saksi bisu masa lalu. Penduduk setempat menghindari pelabuhan itu, menyebutnya sebagai tempat terkutuk yang menjadi gerbang menuju dunia arwah. Raka, seorang jurnalis muda, tertarik menyelidiki kisah misterius itu setelah mendengar cerita dari warga desa. Menurut kabar, siapapun yang berani datang ke pelabuhan di malam hari akan mendengar suara langkah kaki di atas dermaga kosong dan bisikan yang memanggil nama mereka. Penasaran, Raka memutuskan untuk datang sendiri. Meski telah diperingatkan oleh kepala desa agar tidak mendekati tempat itu. Malam itu, Raka tiba di pelabuhan dengan peralatan lengkap dan kamera di tangannya. Angin laut yang dingin menusuk tulang, dan suara ombak terdengar seperti bisikan samar. Saat ia melangkah lebih jauh, sebuah suara aneh terdengar dari arah dermaga yang kosong. Raka, suara itu berbisik pelan, membuatnya merinding. Namun, rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takutnya. Raka menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah suara yang memanggil namanya. Tidak ada siapapun di sana, hanya dermaga tua yang diterangi cahaya bulan pucat. Mungkin itu hanya angin, pikirnya sambil mengatur napas. Ia melanjutkan perjalanannya menuju ujung dermaga untuk mengambil beberapa foto. Tetapi perasaan aneh terus menghantuinya. Saat ia mulai mengambil gambar, layar kameranya tiba-tiba menampilkan sosok bayangan hitam berdiri di belakangnya. Raka terlonjak kaget dan segera berbalik. Namun tak ada siapapun di sana. Detak jantungnya berdentum kencang, dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Meski merasa ada sesuatu yang salah, ia tetap bertahan. Ia menenangkan dirinya dan berpikir bahwa mungkin itu hanya ilusi. Namun, saat ia kembali memeriksa kameranya, foto-foto yang tadi diambil memperlihatkan lebih banyak sosok bayangan di sepanjang dermaga. Bayangan itu terlihat bergerak mendekat di setiap foto, seolah mengikuti langkahnya. Kali ini Raka benar-benar merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum keadaan semakin memburuk. Raka berlari meninggalkan pelabuhan dengan napas memburu. Di belakangnya, suara langkah kaki terdengar, seolah-olah ada yang mengikutinya. Sesekali ia menoleh, tetapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Sesampainya di perbatasan desa, suara langkah itu menghilang seketika, seperti lenyap di telan angin malam. Warga desa yang masih terjaga memandangnya dengan tatapan heran. "Apa kau pergi ke pelabuhan Lamuri?" tanya Pak Wira, kepala desa, dengan nada khawatir. Raka mengangguk sambil terengah-engah, tidak bisa langsung menjelaskan apa yang baru saja dialaminya. "Aku hanya ingin melihat dan mencari tahu kebenarannya," ujarnya pelan. Pak Wira menepuk pundak Raka dan mengajaknya masuk ke balai desa. "Kau tidak seharusnya ke sana sendirian, terutama saat malam," katanya serius. "Banyak yang hilang di pelabuhan itu, dan mereka tidak pernah kembali." Raka tertegun. Rasa ingin tahunya justru semakin besar. Apa sebenarnya rahasia yang disembunyikan oleh pelabuhan Lamuri? Di dalam balai desa, Pak Wira mulai bercerita tentang sejarah kelam pelabuhan Lamuri. Konon, ratusan tahun yang lalu, pelabuhan itu menjadi tempat eksekusi para bajak laut yang tertangkap oleh pemerintah kolonial. Para bajak laut tersebut dihukum mati dan jasad mereka dilemparkan ke laut tanpa upacara pemakaman yang layak. Arwah-arwah itu dipercaya masih bergentayangan di sekitar pelabuhan, mencari kedamaian yang tidak pernah mereka dapatkan. Setiap malam purnama, mereka akan kembali ke dermaga, mencari korban baru untuk diajak ke dunia mereka, kata Pak Wira dengan suara bergetar.
Mereka membenci siapapun yang mengusik ketenangan mereka. Raka mendengarkan dengan saksama. Cerita itu terdengar seperti legenda biasa. Tetapi apa yang dialaminya malam ini membuatnya sulit untuk tetap bersikap skeptis. Ia merasa harus kembali ke pelabuhan. Kali ini dengan lebih banyak persiapan. Saya harus tahu lebih banyak. Pak, ujarnya. Saya akan mencari bukti dan mengungkap misteri ini. Keesokan malamnya, Raka kembali ke pelabuhan Lamuri dengan lebih siap. Ia membawa peralatan tambahan, kamera inframerah, perekam suara, dan senter berkekuatan tinggi. Kali ini, ia mengajak Rian, sahabatnya yang juga seorang fotografer. Meskipun awalnya ragu, rasa penasaran membuat Rian setuju untuk ikut serta. Saat mereka tiba di pelabuhan, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma asing yang bercampur dengan bau busuk tak dikenal. Dermaga tua itu terlihat seperti bayangan hitam yang meliuk di tengah kabut. Kau yakin ini ide bagus? Tanya Rian dengan suara pelan. Matanya menatap gelisah ke sekeliling. Tenang saja, kita hanya akan mengambil beberapa foto dan rekaman, jawab Raka, berusaha menyembunyikan rasa cemasnya. Mereka berjalan menyusuri dermaga dengan langkah hati-hati. Sesekali, suara gemerisik terdengar dari balik tumpukan kayu tua di dekat kapal karam. Namun, mereka tetap melangkah maju, mencari bukti akan kebenaran kisah mistis pelabuhan ini. Saat sedang memotret ujung dermaga, Rian merasa ada yang menyentuh pundaknya. Ia segera menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Raka, aku merasa ada yang memperhatikan kita, bisiknya dengan suara gemetar. Raka hanya mengangguk. Matanya fokus pada perekam suara yang tiba-tiba menunjukkan lonjakan aktivitas. Mereka memutar ulang rekaman tersebut dan mendengar suara lirih yang bukan milik mereka. Suara itu terdengar seperti tangisan seorang wanita, bercampur dengan tawa kecil yang menyeramkan. Apa itu? Rian menatap Raka dengan wajah pucat. Kita harus pergi sekarang. Namun, sebelum mereka sempat beranjak, lampu senter Raka mendadak padam. Di tengah kegelapan, bayangan hitam kembali muncul di depan mereka, melayang perlahan di atas dermaga. Sosok itu bergerak mendekat, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Sosok itu semakin dekat, menampakkan wujudnya yang samar di balik kabut. Wajahnya tidak jelas. Hanya mata hitam yang menatap tajam ke arah mereka. Rian mundur beberapa langkah. Tangannya gemetar memegang kamera. Raka, ayo pergi. Sekarang. Raka mengangguk. Dan mereka segera berlari meninggalkan dermaga. Langkah kaki mereka berpacu dengan suara-suara aneh yang terus mengikuti di belakang. Namun, sebelum mencapai batas pelabuhan, Raka tersandung dan jatuh. Senter yang dipegangnya terlempar, membuat segalanya semakin gelap. Rian segera berbalik dan membantu Raka bangkit. Saat mereka berdiri, sosok bayangan itu sudah berada tepat di hadapan mereka. Wajahnya kini lebih jelas, pucat dengan mata kosong yang memancarkan kebencian. Tiba-tiba, angin kencang berputar di sekitar mereka, seperti ingin menelan mereka hidup-hidup. Dengan sekuat tenaga, Raka dan Rian berlari menuju perbatasan desa tanpa menoleh ke belakang. Nafas mereka terengah-engah. Namun langkah kaki itu terus terdengar di belakang mereka, seolah mengejar tanpa henti. Hanya ketika mereka melintasi gerbang desa, suara langkah itu menghilang begitu saja. Mereka terjatuh di tanah, kelelahan dan ketakutan. Beberapa warga yang melihat mereka segera membantu. Kalian gila. Kalian hampir tidak kembali. Seru Pak Wira yang datang terburu-buru. Apa yang kalian lihat di sana? Raka mencoba menjelaskan, tetapi suaranya terputus-putus. Ia hanya bisa menunjukkan rekaman suara dan foto-foto di kameranya. Pak Wira melihat hasil rekaman itu dengan wajah serius. Ini lebih buruk dari yang aku kira, katanya. Arwah di pelabuhan itu semakin kuat. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah malam yang mencekam itu,
Raka dan Rian mengurung diri di rumah kepala desa, menenangkan diri sambil mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pak Wira membawa mereka ke ruang belakang, tempat ia menyimpan beberapa catatan tua tentang pelabuhan tersebut. Ada sesuatu yang harus kalian lihat, katanya sambil membuka sebuah peti kayu berisi buku-buku lusuh dan foto-foto lama. Raka mengambil salah satu buku yang tampak seperti jurnal milik seorang pelaut bernama Kapten Ramli. Dalam jurnal itu, tertulis kisah tragis tentang sekelompok penumpang kapal yang tewas akibat kecelakaan misterius di perairan dekat pelabuhan. Mayat mereka tak pernah ditemukan, bisik Pak Wira. Sejak itu, pelabuhan ini berubah menjadi tempat penuh kutukan. Satu foto menarik perhatian Raka, sebuah potret lama yang memperlihatkan dermaga Lamuri, dengan sosok bayangan samar berdiri di ujungnya. Bayangan itu sangat mirip dengan sosok yang mereka lihat malam sebelumnya. Kita harus kembali dan menyelidiki lebih dalam, kata Raka. Mungkin ada sesuatu yang bisa menghentikan mereka. Meski ketakutan, Rian setuju untuk kembali ke pelabuhan bersama Raka. Kali ini, mereka berencana melakukan ritual pemanggilan arwah untuk mencari jawaban langsung dari para penghuni gaib. Pak Wira memberikan mereka beberapa benda pelindung, seperti dupa dan gelang berisi manik-manik hitam yang konon bisa menangkal roh jahat. Malam purnama adalah saat mereka paling aktif, jelas Pak Wira. Jika kalian ingin bertanya, lakukan dengan hati-hati. Jangan pernah menantang mereka. Raka dan Rian hanya bisa mengangguk, meski di dalam hati mereka dipenuhi rasa was-was. Mereka tahu bahwa apa yang akan mereka lakukan sangat berisiko. Saat malam tiba, mereka bersiap di tepi dermaga. Kabut mulai turun, dan suara ombak terdengar seperti nyanyian sedih dari kejauhan. Dengan tangan gemetar, Raka menyalakan dupa dan mulai mengucapkan mantra yang diberikan oleh Pak Wira. Seketika, angin berhenti berhembus, dan keheningan yang mencekam menyelimuti pelabuhan. Tak butuh waktu lama, suasana di pelabuhan berubah drastis. Udara terasa semakin berat, dan langkah kaki samar terdengar mendekat dari arah laut. Tiba-tiba, suara wanita menangis terdengar jelas di sekitar mereka. "Siapa kalian? Apa yang kalian cari di sini?" Suara itu bergema. Meski tidak ada sosok yang terlihat, Raka berusaha tetap tenang. "Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini." "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya dengan suara lantang. Tangisan itu berhenti sejenak, digantikan oleh tawa kecil yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Keadilan. Kami ingin keadilan," jawab suara itu dingin. Perlahan, kabut di sekitar mereka membentuk sosok wanita berpakaian lusuh, dengan wajah penuh luka dan mata kosong yang memandang tajam ke arah mereka. "Kalian bisa membantu kami, atau kalian akan menjadi bagian dari dermaga ini selamanya," katanya, sebelum sosoknya lenyap kembali ke dalam kabut. Raka dan Rian berdiri membeku, berusaha mencerna apa yang baru saja mereka alami. Kata-kata terakhir sosok itu terus terngiang di telinga mereka. "Keadilan? Apa maksudnya?" gumam Raka sambil melihat ke sekeliling, berharap menemukan petunjuk. Kabut perlahan memudar, meninggalkan suasana pelabuhan yang kembali sunyi. Tiba-tiba, Rian menemukan papan kayu tua di dekat dermaga dengan ukiran yang hampir tertutup lumut. "Raka, lihat ini," serunya. Setelah membersihkan lumut, mereka membaca ukiran itu. "Kami dihukum tanpa dosa. Balaskan dendam kami." Tulisan itu seperti pesan terakhir dari jiwa-jiwa yang terperangkap di pelabuhan. "Sepertinya mereka korban ketidakadilan," kata Raka. "Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang sejarah kelam pelabuhan ini. Mungkin kita bisa membantu mereka agar arwah-arwah itu tenang." Rian mengangguk meski hatinya diliputi rasa takut. Ia tahu mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Keesokan harinya, Raka dan Rian kembali menemui Pak Wira untuk menceritakan kejadian malam itu. Pak Wira terkejut mendengar pesan dari sosok arwah tersebut. Ia pun mengingat sebuah kisah lama yang tidak pernah diungkapkan kepada siapapun. Ada sesuatu yang pernah terjadi di pelabuhan ini, sebuah pengkhianatan besar.
katanya dengan suara rendah. Pak Wira bercerita bahwa dulu para pelaut yang dieksekusi sebenarnya bukanlah bajak laut, melainkan awak kapal dagang yang difitnah oleh seorang penguasa lokal. Mereka dihukum mati tanpa proses pengadilan, dan mayat mereka dibuang ke laut. Sejak saat itu, pelabuhan ini dikutuk, ujarnya dengan tatapan kosong. Raka merasa ngeri sekaligus prihatin. Jadi mereka hanya ingin kebenaran terungkap, katanya pelan. Mungkin jika kita bisa menceritakan kisah mereka kepada dunia, itu akan membebaskan mereka. Pak Wira setuju, tetapi ia memperingatkan bahwa melakukannya akan sangat berbahaya. Arwah di pelabuhan itu tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Malam itu, sebelum kembali ke pelabuhan, Raka memeriksa kembali rekaman dari malam sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Rekaman itu berisi suara langkah kaki dan bisikan yang terus-menerus, meski tidak ada siapapun di sekitar mereka saat itu. Ini seperti mereka mengawasi kita setiap saat, ujar Rian dengan wajah tegang. Saat mereka bersiap berangkat, lampu di rumah Pak Wira tiba-tiba padam. Suasana menjadi mencekam, dan dari jendela, Raka melihat bayangan hitam melintas di halaman. Mereka sudah tahu kita akan mencoba mengungkap kebenaran, kata Pak Wira dengan nada serius. Mereka ingin menghentikan kalian. Meski merasa takut, Raka tetap teguh pada keputusannya. Jika kita mundur sekarang, mereka akan terus terperangkap di pelabuhan selamanya, katanya tegas. Dengan langkah pasti, ia dan Rian kembali menuju pelabuhan Lamuri, membawa serta jurnal Kapten Ramli sebagai panduan terakhir mereka. Raka dan Rian tiba di pelabuhan Lamuri tepat saat bulan purnama berada di puncaknya. Kabut tebal menyelimuti dermaga, membuat suasana semakin mencekam. Mereka berdiri di ujung dermaga, membuka jurnal Kapten Ramli, dan mulai membaca doa pemanggilan seperti yang tertulis dalam catatan tua itu. Angin mendadak berhenti, menciptakan keheningan yang mencekam. Permukaan air laut di bawah mereka beriak pelan, dan dari dalam kabut, sosok-sosok arwah mulai bermunculan. Mata mereka kosong, wajahnya pucat, namun tatapannya dipenuhi kesedihan. "Mengapa kalian datang kembali?" tanya salah satu arwah dengan suara bergema. "Kami ingin membantu kalian," jawab Raka dengan tegas. "Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan agar kalian bisa menemukan kedamaian." Arwah-arwah itu saling menatap, lalu perlahan menunjuk ke arah kapal tua yang karam di kejauhan. "Di sana, kebenaran kami terkubur. Bawa keadilan, dan kami akan pergi," kata arwah itu sebelum menghilang kembali ke dalam kabut. Tanpa berpikir panjang, Raka dan Rian berjalan menuju kapal karam yang telah lama ditinggalkan. Kapal itu tampak seperti bayangan raksasa yang menjulang di tengah kabut, dengan kayu-kayunya yang sudah lapuk dan tertutup lumut. Tangga menuju dek kapal berderit di setiap langkah mereka, menambah suasana menyeramkan. Di dalam kapal, suasana lebih mencekam. Bau busuk dan udara pengap menyelimuti mereka. Raka menyalakan senter, menyusuri lorong gelap yang penuh dengan puing-puing. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah peti tua yang terkunci rapat di sudut ruangan. "Ini pasti yang mereka maksud," bisiknya kepada Rian. Rian berusaha membuka peti itu, dan setelah beberapa kali mencoba, kunci akhirnya terbuka. Di dalamnya, mereka menemukan tumpukan dokumen dan catatan lama, bukti bahwa para pelaut yang dieksekusi memang tidak bersalah. Nama-nama mereka tertulis jelas, bersama surat perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh penguasa korup. Baru saja mereka mengambil dokumen tersebut, suara langkah kaki terdengar dari arah dek kapal. Langkah itu berat dan teratur, seperti milik seseorang yang sedang mengawasi mereka. Raka dan Rian saling pandang dengan wajah tegang. "Kita harus keluar sekarang," seru Rian. Mereka berlari menuju pintu keluar. Tetapi suara langkah itu semakin cepat, mengejar mereka tanpa ampun. Sosok hitam dengan mata merah menyala muncul dari balik bayangan, menatap mereka dengan tatapan penuh amarah. "Kembalikan itu," suara menggelegar memenuhi ruangan.
membuat tubuh mereka bergetar. Dengan sekuat tenaga, mereka melompat keluar dari kapal dan berlari menuju daratan. Sosok itu terus mengejar mereka hingga ujung dermaga, tetapi berhenti tepat di tepi air, seperti tidak bisa meninggalkan pelabuhan. Nafas mereka terengah-engah saat akhirnya mencapai desa. Dokumen itu masih erat di tangan Raka, bukti penting yang akan mengubah segalanya. Setelah malam panjang penuh pertarungan dengan arwah-arwah yang mengancam, Raka dan Rian merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kutukan biasa yang mengelilingi pelabuhan ini. Mereka tidak tahu, tetapi di bawah lapisan kegelapan itu, sebuah kisah lama sedang menunggu untuk terungkap. Jurnal terakhir Kapten Ramli. Pelabuhan Lamuri selalu menjadi tempat persinggahan favorit Kapten Ramli setiap kali kembali dari perjalanan panjang. Malam itu, ia merapat dengan perasaan lega, membawa muatan rempah-rempah dan sutra dari seberang lautan. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda di udara. Suasana pelabuhan begitu sepi, seolah-olah ditinggalkan oleh para penghuninya. Saat kapal berlabuh, ia melihat sekelompok penjaga berdiri di dermaga dengan ekspresi dingin. "Kalian terlambat," kata salah satu dari mereka. Penguasa Lamuri telah memerintahkan pemeriksaan. Meski merasa curiga, Kapten Ramli mempersilakan mereka memeriksa kapalnya. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat darahnya membeku. Seperti besar berisi senjata ditemukan di ruang kargo. "Apa ini? Ini bukan milik kami," protes Kapten Ramli. Tapi para penjaga tak mendengarkan. Dalam hitungan menit, ia dan seluruh awak kapalnya digiring ke darat dengan tuduhan membawa barang selundupan. Di balik tuduhan itu, Kapten Ramli mulai mencium adanya konspirasi besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kapten Ramli dan para awaknya dibawa ke Balai Pengadilan Pelabuhan Lamuri tanpa kesempatan membela diri. Di hadapan penguasa setempat, mereka dituduh sebagai penyelundup senjata dan mata-mata dari kerajaan asing. "Kami hanyalah pedagang," tegas Kapten Ramli, berusaha menjelaskan. "Barang-barang itu tidak pernah ada di kapal kami." Namun, penguasa itu tampak tidak peduli. Wajahnya menyiratkan senyum licik seolah menikmati penderitaan para pelaut yang tak bersalah. "Pengadilan telah memutuskan," katanya dingin. "Kalian akan dieksekusi di pelabuhan besok malam, agar semua tahu apa akibat dari pengkhianatan." Kapten Ramli merasa dunia seolah runtuh. Ia tahu ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah jebakan yang dirancang untuk menyingkirkan mereka. Sementara para awaknya ketakutan, Kapten Ramli mencoba tetap tenang. Ia bersumpah, jika ia tidak bisa menyelamatkan nyawanya, setidaknya ia akan mencatat semua kebenaran dalam jurnal terakhirnya. Malam itu di penjara pelabuhan Lamuri, Kapten Ramli mulai menuliskan segalanya di jurnalnya, berharap suatu hari kebenaran akan terungkap. Ia menulis dengan tangan gemetar, mencatat nama-nama penguasa yang terlibat, tuduhan palsu, dan wajah-wajah para penjaga yang mengkhianati keadilan. Sementara itu, di sudut ruangan, para awak kapal meringkuk ketakutan. Mereka berbicara dengan suara berbisik, membicarakan kemungkinan pelarian. Namun, setiap pintu dijaga ketat, dan harapan untuk lolos semakin tipis. "Kapten, apa yang harus kita lakukan?" tanya salah satu awak. Kapten Ramli memandang mereka dengan tatapan penuh tekad. "Tetap kuat. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya," jawabnya. Meski dalam hatinya ia tahu harapan itu sangat kecil. Malam yang gelap terasa semakin mencekam, dan bayang-bayang kematian mulai menyelimuti ruangan. Keesokan harinya, Kapten Ramli dan awak kapalnya digiring ke dermaga di bawah tatapan dingin para penduduk. Kabut pagi menyelimuti pelabuhan, menciptakan suasana menyeramkan. Tiang eksekusi telah berdiri di ujung dermaga, menunggu mereka dengan sunyi yang menusuk. Satu persatu awak kapal dipaksa berdiri di depan tiang eksekusi. Kapten Ramli berdiri tegak, menatap lurus ke arah laut. "Jika ini memang akhir kami, biarkan laut menjadi saksi," katanya dengan suara lantang. Namun, di dalam hatinya,
Rasa dendam mulai tumbuh, mengakar dalam di jiwanya. Ketika tali eksekusi melingkari lehernya, Kapten Ramli berbisik pelan, "Kutukan ini akan tetap hidup sampai kebenaran terungkap." Detik berikutnya, tubuhnya terjatuh ke dalam laut, bergabung dengan arwah-arwah para korban lain yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Setelah eksekusi, tubuh Kapten Ramli tenggelam di dalam laut yang gelap. Namun, kematian bukanlah akhir dari kisahnya. Arwahnya terperangkap di pelabuhan itu, bergabung dengan ratusan arwah lainnya yang tidak mendapatkan kedamaian. Setiap malam, mereka berkumpul di kedalaman laut, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. "Ini bukan akhir," bisik Kapten Ramli pada dirinya sendiri. Meski suaranya hanyalah gema di antara ribuan arwah. "Selama kebenaran belum terungkap, kami akan tetap terperangkap di sini, tak bisa pergi." Ia tahu bahwa hanya satu hal yang bisa memberi mereka kedamaian, keadilan yang hilang. Arwah-arwah yang telah terpenjara selama bertahun-tahun mulai mengumpulkan kekuatan mereka. Mereka mengawasi setiap kapal yang merapat di pelabuhan, berharap ada satu jiwa yang bisa mengungkapkan kebenaran mereka. Sebuah jiwa yang dapat memberikan mereka harapan untuk beristirahat dengan tenang. Malam itu, setelah berbulan-bulan terperangkap, Kapten Ramli merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang, mendekatinya dari dunia manusia. Sosok itu adalah Raka, seorang pemuda yang datang ke pelabuhan bersama temannya, Rian, untuk mencari tahu lebih banyak tentang misteri yang melingkupi tempat itu. Kapten Ramli melihat Raka memegang sebuah jurnal yang sangat mirip dengan miliknya. Jurnal yang penuh dengan catatan tentang ketidakadilan dan kematian yang tidak pernah terungkap. Tanpa sengaja, Raka membuka halaman yang tertulis tentang eksekusi para pelaut yang difitnah. "Ini dia," bisik Raka. Matanya terfokus pada tulisan yang pernah ditulis oleh Kapten Ramli. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di laut. Kapten Ramli merasakan kekuatan arwah-arwah lain mulai bangkit. "Ini saatnya," pikirnya. Dan dengan kekuatan terakhirnya, ia mencoba memberi tanda pada Raka agar terus mencari kebenaran. Raka dan Rian melanjutkan pencarian mereka, terobsesi dengan jurnal yang mereka temukan di kapal karam. Mereka menggali lebih dalam sejarah pelabuhan Lamuri dan menemukan banyak petunjuk yang menunjukkan adanya konspirasi besar yang melibatkan pejabat tinggi yang sekarang berkuasa. Namun, setiap langkah mereka semakin mendekat pada bahaya yang tak terduga. Saat mereka menjelajahi lebih lanjut ke dalam desa, mereka bertemu dengan Pak Wira, yang sepertinya tahu lebih banyak dari yang terlihat. "Kalian sudah mulai membuka luka lama," katanya, menatap tajam ke arah mereka. "Kebenaran itu tidak akan mudah diterima. Jika kalian terus mencari, kalian akan membangunkan mereka." Raka merasakan suasana menjadi semakin berat. "Kita harus menemukan bukti yang lebih kuat," katanya dengan tekad. "Hanya dengan cara itu kita bisa mengungkapkan kebenaran dan membebaskan arwah-arwah yang terperangkap." Raka dan Rian kembali ke pelabuhan dengan penuh hati-hati. Mereka sudah bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tak tampak di antara mereka. Sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa takut. Semakin mereka mendekati dermaga, semakin mereka merasakan tangan dingin yang seolah menyentuh kulit mereka. Arwah-arwah itu sedang mengawasi setiap gerakan mereka. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di telinga mereka. "Buka mata kalian, dan lihatlah dengan jelas." Mereka menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ketika mereka berbalik kembali, bayangan-bayangan samar mulai terlihat di kejauhan. Sosok-sosok para pelaut yang dieksekusi berdiri di balik kabut. Raka meraih jurnal itu dan membuka halaman terakhir yang mencatatkan nama penguasa yang bertanggung jawab atas semua ini. "Ini adalah kunci," kata Rian, matanya penuh kecemasan. "Jika kita mengungkapkan ini, kita bisa mengakhiri kutukan ini selamanya." Malam itu, mereka berhasil menemui seorang saksi hidup yang tahu segalanya. Saksi itu adalah seorang pria tua yang dulunya adalah salah satu pelabuhan pertama di Lamuri. Dengan suara bergetar,
Ia menceritakan bahwa penguasa setempat memang sengaja membiarkan para pelaut yang tidak bersalah dihukum mati untuk menutupi konspirasi besar yang melibatkan perdagangan senjata ilegal. Apa yang harus kami lakukan dengan semua ini? Tanya Raka, menghadap pria tua itu dengan tatapan serius. Bagaimana kita bisa menghentikan arwah-arwah yang terperangkap? Pria tua itu menghela napas panjang. Mereka membutuhkan keadilan. Dan hanya dengan mengungkapkan kebenaran kepada dunia bahwa mereka bisa menemukan kedamaian. Tapi kalian harus berhati-hati. Ada kekuatan yang lebih besar yang tidak ingin kebenaran ini terbongkar. Arwah-arwah yang terperangkap di pelabuhan Lamuri mulai menghilang satu persatu, mengarah ke kedamaian yang lama ditunggu. Laut yang dahulu suram kini terasa lebih tenang, dan kabut yang menyelimuti pelabuhan perlahan menghilang. Kapten Ramli dan para pelaut akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Namun, dalam hati Raka dan Rian, pertanyaan baru muncul. Apa yang harus mereka lakukan setelah kebenaran terungkap? Kita sudah melihat mereka pergi, kata Rian, sambil memandang laut yang kini lebih tenang. Tapi, apakah ini benar-benar akhir dari cerita ini? Masih ada yang harus dijawab. Raka mengangguk pelan. Mungkin pelabuhan ini tak akan pernah benar-benar bebas dari kegelapan. Tetapi kita bisa memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam kejahatan ini akan menghadapi konsekuensinya. Setelah mengungkap kisah tragis Kapten Ramli dan kutukan yang menghantui pelabuhan Lamuri, Raka dan Rian tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Keberhasilan mereka dalam membebaskan arwah-arwah yang terperangkap hanya membuka satu babak baru. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, penguasa yang bertanggung jawab atas tragedi ini, yang masih bebas berkeliaran di dunia nyata. Raka menatap laut yang kini tampak tenang. Namun dalam hatinya, ia merasa ketegangan yang lebih mendalam. Kita harus mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini, kata Raka dengan suara yang penuh tekad. Jika kita tidak menghentikan mereka, lebih banyak nyawa akan terenggut. Rian mengangguk, merasakan beban yang sama. Aku yakin, mereka tidak akan pernah berhenti selama mereka masih bebas. Kita harus menyelesaikan ini, sekali untuk selamanya. Perjalanan mereka membawa mereka kembali ke pusat pemerintahan yang terletak di tepi kota pelabuhan. Mereka menyusuri lorong-lorong gelap yang terhubung ke ruang bawah tanah yang terlupakan. Tempat di mana kebenaran lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Di sana, mereka menemukan jejak-jejak dari orang-orang yang terlibat dalam konspirasi besar. Namun, satu sosok utama yang mengatur semuanya masih menghilang. Dengan informasi yang mereka temukan, Raka dan Rian akhirnya menyadari bahwa mereka hanya berada di ujung sebuah misteri besar. Kota pelabuhan Lamuri memiliki jaringan kekuasaan yang lebih luas daripada yang mereka duga. Setelah mengikuti petunjuk lebih lanjut, mereka akhirnya menemui seorang pencuri sejarah. Seseorang yang mengenal masa lalu kota ini dan bisa membuka jalan menuju kebenaran. Pencuri sejarah itu memberi mereka informasi mengejutkan. Siapa yang menjadi dalang di balik tragedi ini ternyata adalah orang-orang yang bahkan berkuasa di dunia luar. Seorang pejabat tinggi yang telah lama mengendalikan pergerakan arwah-arwah di pelabuhan dan menggunakan mereka untuk tujuan jahat. Jika kau ingin menghentikan semuanya, kalian harus sampai ke pusat kekuasaan, di tempat di mana ia bersembunyi, kata pencuri itu, memberi mereka peta yang mengarah ke sebuah gedung tua di tengah kota, yang menyimpan kunci untuk menghancurkan kekuasaan itu. Dengan petunjuk tersebut, Raka dan Rian menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan terbesar dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa konfrontasi terakhir akan menjadi sebuah pertaruhan hidup dan mati. Akhirnya, Raka dan Rian sampai di gedung yang telah lama terlupakan oleh penduduk kota. Begitu mereka memasuki ruangan utama, mereka merasakan udara yang sangat berat, penuh dengan aura kegelapan dan kematian. Di dalamnya, mereka menemukan orang yang mereka cari, seorang pejabat tinggi yang telah lama memanfaatkan arwah-arwah untuk tujuan kekuasaan pribadi. Namun, saat mereka hendak menghadapi sang pejabat,
Mereka dikejutkan dengan kenyataan bahwa sang pejabat telah terjerat dalam kutukan itu sendiri, menjadi sosok yang terperangkap di antara dunia arwah dan dunia manusia. Ia tidak bisa kembali ke dunia manusia sepenuhnya, dan kini ia berusaha mempertahankan eksistensinya dengan mengorbankan lebih banyak jiwa. Konfrontasi antara Raka, Rian, dan sang pejabat mencapai puncaknya. Dengan bantuan ilmu hitam dan kekuatan arwah yang masih terperangkap, pejabat itu mencoba mengalahkan mereka. Namun, Raka dan Rian tahu bahwa mereka hanya punya satu kesempatan untuk menghancurkan kutukan tersebut selamanya. Mereka menggunakan ritual terakhir yang mereka pelajari dari buku kuno dan petunjuk yang diberikan oleh pencuri sejarah untuk mengakhiri pengaruh sang pejabat. Setelah perjuangan panjang, sang pejabat akhirnya dihancurkan oleh kekuatan yang lebih besar dari kutukan yang telah ia buat. Pelabuhan Lamuri pun terbebas dari bayang-bayang kegelapan, dan arwah-arwah yang terperangkap akhirnya mendapatkan kedamaian yang mereka inginkan. Namun, meskipun pelabuhan itu kini tampak tenang, Raka dan Rian tahu bahwa setiap kegelapan yang telah dihancurkan akan selalu meninggalkan jejaknya di dunia ini. Dengan langkah penuh tekad, mereka meninggalkan pelabuhan yang kini bebas, membawa kenangan tentang perjuangan yang telah mereka lalui dan kenyataan bahwa meski kegelapan itu telah hilang, dunia ini tetap penuh dengan misteri yang belum terungkap.